Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Selanjutnya adalah turunnya Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam, mengunjungi kita di bumi untuk memberikan kesempatan bagi orang yang minta pertolongan, orang yang bertaubat, orang yang punya hajat. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7494, Imam Muslim nomor 758. Kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna ila samai dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul man yad'uni fa'astajib lah, man yas'aluni fa'utiya, man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Rabb kita turun ke langit bumi setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Lalu sepertiga malam tentu antum bagi saja ya. Kalau dari maghrib sampai subuh berapa jam? Misal 12 jam. Berarti kalau sepertiga 4 jam sebelum subuh. Ya. Kalau kita sekarang misalnya azannya jam 4 sekian atau setengah 5, maka mundur 4 jam. Itu berarti sudah mulai masuk sepertiga malam. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Rabb kita, kata Nabi SAW, turun ke langit bumi setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Dan dia berfirman kepada para malaikat, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku memberikannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ada sifat Allah turun ke langit bumi. Turun ke langit bumi. Kemudian juga ini harus kita imani apa adanya. Ustadz ini beserta rombongannya seringkali mengartikan ayat atau hadis secara tekstual yang mengakibatkan umat yang awam jadi terpedaya olehnya. Padahal di dalam keyakinan Ahlus Sunnah yang sebenarnya tidak seperti itu. Dalam kitab Syiaru A'lam An-Nubala karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 105. Az-Zahabi berkata, Ibn Adi berkata, sampai pada kalimat, telah mengabarkan kepada kami Habib bin Abi Habib, telah mengabarkan kepadaku Malik yang berkata, Tuhan kita turun, yaitu perkaranya. Adapun dia tetap abadi, tidak musnah. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah, karya Abu Amr Ad-Dani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, cetakan ke-1, tahun 2000, halaman 137. Ad-Dani berkata, Al-Auza'i ditanya tentang turunnya Allah. Lalu Al-Auza'i menjawab bahwa makna turunnya Allah adalah Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Maksudnya adalah tampak dari perbuatannya apa yang dia kehendaki. Sebenarnya Ustadz ini merujuk kepada pendapat imam besarnya yaitu Ibn Taimiyah di dalam menjelaskan bahkan memperagakan turunnya Tuhan dari langit. Dalam kitab Ar-Rihlah karya Ibn Battutah, salah satu ulama Ahlus Sunnah, terbitan Dar Ihya Al-U'lum, cetakan tahun 1987 Masehi, halaman 111 dan 112. Syarafuddin Az-Zawawi Al-Maliki berkata, di antara perkataan Ibn Taimiyah adalah, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku ini. Kami tegaskan seperti turunnya aku ini sambil memeragakan dengan menuruni anak tangga mimbar. Seharusnya Ustadz ini merujuk juga kepada syarah atau keterangan riwayat dalam kitab Sahih Bukhari tentang makna turunnya Allah agar nantinya jelas dan tidak menimbulkan kerancuan. Ustadz ini berkeyakinan bahwa Allah turun dari tempat yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa Allah bertempat. Sekarang mari kita lihat bagaimana komentar ulama Ahlus Sunnah yang pastinya lebih alim dari Ustadz ini. Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadhab Asy-Syafi'i, jilid 3, terbitan Maktabah As-Salafiyah, halaman 30. Ibn Hajar berkata, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kami turun ke langit dunia. Orang-orang yang menetapkan arah bagi Allah berdalil dengan riwayat ini dan berkata itu adalah arah tinggi dan hal itu diingkari oleh mayoritas ulama. Kami tegaskan hal itu diingkari oleh mayoritas ulama karena perkataan seperti itu akan mengantarkan pada tahayyuz atau Allah terbatas bertempat. Maha tinggi Allah dari hal itu. Sangat jelas komentar Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama besar Ahlus Sunnah yang berbeda keyakinan dengan Ustadz ini.
Karena itu, sudah saatnya Ustadz ini tidak boleh lagi mengutip semua pendapat yang datang dari Ibn Hajar. Namun pada kenyataannya, kelompok Ustadz ini sering membawakan di ceramah-ceramah mereka pendapat Ibn Hajar. Pertanyaan kami untuk mereka, kita semua mengetahui bahwa bumi berbentuk bulat. Tentu menjadikan waktu malam dan siang berbeda antara belahan bumi yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, jika waktu malam terjadi di Indonesia, sedangkan di Amerika masih siang hari, maka Allah berada di langit Indonesia dan tidak berada di langit Amerika. Begitu pula sebaliknya. Jika yang turun ke langit dunia adalah zat Allah, maka apakah Allah tidak akan pernah lagi naik ke tempat asalnya? Sebab keadaan malam tidak pernah luput dari belahan bumi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Dengan demikian, para ulama ahlus sunnah yang hakiki menafikkan dan mengingkari bahwa Allah bertempat, sebagaimana pernyataan-pernyataan berikut ini. Majmu' Rosail, Imam Al-Ghazali, salah satu ulama ahlus sunnah, terbitan Al-Maktabah atau Fiqhiyah, halaman 319. Al-Ghazali berkata, "Amma ba'du, engkau telah bertanya kepadaku tentang riwayat-riwayat yang terbayangkan untuk tasbih di sisi orang rendahan dan yang bodoh dari kaum Hasyafiyah yang sesat, yang mana mereka berkeyakinan kepada Allah apa-apa yang Allah Maha Tinggi dan suci darinya, yaitu dari bentuk, tangan, kaki, turun, berpindah, duduk di atas arsy dan menetap. Hal itu terjadi karena mereka mengambil dari teks zohir riwayatnya dan gambarnya. Mereka mengira bahwa keyakinan mereka itulah keyakinan salaf." Dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama ahlus sunnah yang bermadhab Asy-Syafi'i, jilid 13, terbitan Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 416. Ibn Hajar berkata, Al-Baihaqi berkata, naiknya perkataan yang baik dan sedekah yang baik adalah ibarat diterimanya amal, dan naiknya malaikat adalah ke arah tempat-tempat mereka di langit. Ibn Battal berkata, tujuan Al-Bukhari di dalam bab ini adalah menyanggah kaum Jahmiyah Mujassimah yang berpegang pada zahir lafaz, dan telah ditetapkan bahwa Allah bukanlah jisim, maka tidak membutuhkan tempat yang dia berdiam di sana. Allah telah ada dan tidak bertempat. Sesungguhnya penisbatan naik kepada Allah adalah penisbatan untuk memuliakan, dan makna naik kepadanya adalah ketinggiannya dengan mensucikannya dari tempat. Dan masih banyak lagi pernyataan para ulama ahlus sunnah selain Al-Ghazali dan Al-Baihaqi tentang masalah ini. Karena itu, makna sebenarnya dari Allah turun ke langit dunia adalah perkara Allah yang turun, bukan zatnya. Karena mustahil zat Allah yang turun, karena akan mengantarkan kepada keyakinan bahwa Allah terbatas karena bertempat di langit. Dan juga meniscayakan bahwa Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maha suci Allah dari keyakinan-keyakinan semacam ini, karena perpindahan dan bertempat adalah kekhususan yang ada pada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah akibat tidak mau menerima akal, sehingga menjadikan mereka kebingungan dengan apa yang diyakininya. Sementara Al-Quran berulang kali mengucapkan, apakah kalian tidak menggunakan akal? Apakah kalian tidak berpikir? Dan seterusnya. Kami sarankan kepada para pemirsa untuk tidak mempercayai bahwa Allah ada di atas, yang turun setiap sepertiga malam, karena akan mengantarkan kepada pemahaman mujassimah, yaitu bahwa Allah berbentuk dan berfisik sehingga membutuhkan tempat. Dan hal yang paling membahayakan, bahwa setiap keyakinan manusia tentang Allah akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.